And I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Di suatu rumah tinggallah keluarga bahagia terdiri dari ayah, ibu, dan satu anak laki-lakinya yang bernama Herin Nugraha yang kerap dipanggil Herin. Adalah anak yang sangat berprestasi di sekolah dan sangat rajin beribadah. Herin merasa bahwa dirinya adalah anak yang paling beruntung di dunia, akan tetapi tidak saat malam itu. Herin, sini dulu nak. Ibu sama ayah mau ngomong sesuatu. Iya Bu, sebentar. Cepat Herin. Aduh, ada apa sih Pak? Bu. Nak, duduk sini sebentar. Bapak mau ada keperluan yang harus disampaikan sama kamu. Karena berhubung kamu sudah dewasa, kamu berhak mengetahui permasalahan ini. Nak. Gimana sih Pak? Jadi gini Herin, ibu sama bapak sudah memutuskan untuk berpisah. Kami sudah mikirkan hal ini secara matang dan kami harap kamu bisa menghargai keputusan kami. Ini karena berdua gak lagi bercanda. Tidak Herin, kita serius. Aku kecewa sama kalian berdua. Keesokan harinya, Herin masih kecewa dengan orang tuanya setelah kejadian tersebut, dan ayahnya berpamitan kepada Herin untuk pergi keluar kota. Herin, nak ini ibu udah siapin bekal buat kamu sekolah. Enggak butuh Bu. Nak, aku tahu kamu kecewa sama bapak, tapi ini sudah pilihan terbaik buat bapak. Kamu harap kamu bisa jaga ibu baik-baik, Nak, ya. Hari demi hari berganti, Herin makin merasa bahwa keluarganya yang dulu sudah tidak ada lagi, dan dia merasa kesepian. Datanglah kedua teman kelasnya yang bernama Aci dan Chandra. Mereka adalah anak yang nakal di sekolahnya. Kamu kenapa bang semangat itu? Iya bro, dari kemarin aku lihat kayak gak ada semangat gitu. Iya nih aku lagi ada masalah. Masalah apa? Cerita ke kita. Kedua orang tua aku berpisah. Jadi aku harus bingung, harus gimana. Allah, santai aja. Aku kalau orang tua aku kayak gitu, malah senang aku bisa bebas. Iya, mereka aja nggak mikirin lu. Ngapain kamu kok mikirin mereka? Gimana kalau nanti malam ikut kita nongkrong? Gimana? Ayo, ikut aja wis. Ya udah deh, aku ikut. Malam pun tiba, ketika Herin suntuk di rumah dan merasa kesepian, Herin pun teringat dengan ajakan Aci. Akhirnya, Herin pun pergi kumpul menemui Chandra dan Aci meskipun ibunya sudah melarangnya pergi keluar. Nak, kamu mau keluar kemana siang-siang di sini? Mau keluar sama temen. Jangan nak, nanti ada apa-apa. Berisik. Teman-teman maaf aku terlambat. Akhirnya kamu datang juga, Rin. Nah gitu dong, sekali-sekali kumpul. Duduk sini. Iya nih, aku suntuk banget di rumah terus. Lo bawa apa ke sini? Aku gak bawa apa-apa, gak ada uang. Sorry, gua gak bawa apa-apa. Cuma bawa ini nih. Apa itu? Rokok. Aku gak ngerokok, Dra. Alah, ya ini nih, cobain aja dulu. Nanti ntar masalah makan berkurang. Ya udah deh, gua cobain dulu. Koreknya mana? Hah? Korek. Iya. Iya, kamu bawa korek gak? Waduh. Tunggu sih. Kata korek dah. Loh. Keesokan harinya, setelah Herin bangun tidur, ibunya bertanya alasan Herin mengapa pulang terlalu larut malam, padahal sebelum itu Herin tidak pernah sekalipun kumpul dengan temannya. Herin, sini nak. Apa sih, Bu? Herin kemarin pulang jam berapa?
Gak tahu aku Bu, gak lihat jam. Herin kok gak biasanya sih pulang sampai larut malam gitu? Aku ini mau cari ketenangan Bu. Aku ini bosen di rumah terus. Gak gitu nah, ibu takutnya Herin nanti salah pergaulan. Apa sih Bu? Seperti biasa, setiap malam mereka selalu kumpul di tempat biasa. Chandra, lu bawa rokok gak? Lagi gak bawa nih, cuma bawa ini. Coba tanya ke Aji, siapa tahu bawa. Aduh, aku juga nggak bawa rokok nih. Aku cuma bawanya ini. Lah, bukannya ini narkoba ya? Alah, udah biasa kita main ginian. Cobain aja, nanti pasti bisa tenang. Gak mau ah, ini pasti barang-barang mahal. Aku kan gak ada duit. Santai aja. Nanti kamu bantu ngedarin ini, terus dapat komisi dari aku. Gimana? Udah, terima aja tawarannya. Ya udah deh, gue mau. Udah ya, kita minum dulu ya. Ayo kita minum. Ini pegang gelas. Minum air. Nyantai aja kita. Iyalah. Habisin dong. Habisin. Pusing. Akhirnya, mereka pun pesta miras dan juga narkoba. Di tengah mereka mabuk tanpa disadari, mereka merencanakan sesuatu yang kurang baik. Mereka ingin membuat onar dengan cara tawuran antar geng lain yang sedang melintas. Ya tuh, ada orang-orang ngumpul tuh. Wah, bagaimana kalau kita adu mekanik aja? Ayo kita gas aja. Tapi kan itu dekat masjid. Alah. Kalau saja ada warga yang lihat gimana? Kalau ada warga lihat cuma lari aja. Tinggal lari aja. Ya udah, ayo gas. Mas, kalian ngapain di sini? Coba Mas. Ini tempat kita. Gimana ini ya? Mana mobil? Akhirnya, perkelahian pun terjadi. Akan tetapi, ada beberapa warga yang melihat hal tersebut. Dan ketika ingin kabur serta panik, Herin tidak sengaja melukai salah satu warga tersebut. Setelah kejadian itu, Herin pun mulai merasa gelisah dan takut apabila warga yang terluka karena dia terjadi apa-apa. Perasaan rasa bersalah sangat menghantui Herin hingga di suatu malam Herin pun bermimpi. Herin, kamu kenapa nak? Kok kamu mimpi sampai teriak gitu? Enggak tahu Bu, Herin takut. Takut kenapa nak? Ya sudah, Herin lanjut tidur saja. Besok masih ada sekolah loh. Iya Bu. Pada pagi hari, Herin berangkat ke sekolah berbeda dengan biasanya. Herin agak sedikit berubah. Ia mulai berpamitan kepada ibunya dan dia mulai menjauhi teman-temannya yang bernama Aji dan Chandra. Bu, Herin mau berangkat sekolah. Ya, hati-hati ya nak. Iya Bu. Sepulang sekolah, di jalan, Herin bertemu dengan guru ngajinya. Ustadz Salman pun bertanya kepada Herin tentang kondisinya sekarang. Dan Herin pun bercerita kepada Ustadz Salman tentang apa yang ia lakukan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya nih Pak Ustadz, saya habis terlibat tawuran dan melukai salah satu warga. Dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Sebaiknya kamu harus melakukan sebelum Iya Pak Ustadz. sore saya ajak kamu salah satu warga yang terluka ya. Baik Pak Ustadz, tapi saya merasa takut Pak Ustadz. Tidak apa-apa, ada saya kok. Assalamualaikum Pak Bakti. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ada apa ya ke rumah saya? Ada tamu ingin bertemu dengan Pak Bakti. Permisi ya Pak. Iya, monggo. Saya Herin. Saya sebelumnya ingin meminta maaf karena saya kemarin sempat melukai Bapak. Oh, ya nggak apa-apa, saya maafkan. Tapi kamu jangan ulangi lagi perbuatan kamu ya. Pak, saya insaf Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi. Siap, ya nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya. Iya.
Ya udah, ini sekarang udah lega kan? Saya dan Herin mau ingin pamit dulu ya Pak Bakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah makan malam, Ustadz Salman berbincang dengan putrinya yang bernama Kirania mengenai apa yang terjadi dengan Herin. Ustadz Salman memberikan saran kepada anaknya agar ia membantu proses taubatnya Herin karena mereka juga masih seumuran, jadi lebih cepat komunikasinya. Kirania, tolong ambilkan minum. Ini ada minumnya. Terima kasih ya Kirania. Kirania, kamu ingat gak dengan Herin teman masa kecil kamu? Ingat tadi, kenapa dengan Herin? Herin sekarang kena musibah. Seharusnya kamu bisa jadi teman ceritanya dan menuju jalan yang benar. Baik Abi, nanti kiranya coba untuk berbicara dengan Herin. Ketika sepulang sekolah, Herin dan Kirania bertemu di masjid di mana tempat Kirania mengajar anak-anak kecil mengaji. Di sana, Kirania memberikan nasihat mengenai pentingnya memilih teman yang baik dalam Islam. Assalamualaikum Herin. Waalaikumsalam Kirania. Gimana kabarmu sekarang? Ayahku sudah menceritakan semua tentangmu. Apakah aku boleh mengasih nasihat untukmu? Tentu saja Kirania, kamu boleh memberikan satu nasihat. Jadi dalam pertemanan itu, kamu harus pintar-pintar untuk memilih pertemanan. Jika kamu memilih pertemanan yang saleh, dia akan menjerumuskanmu ke dalam hal yang kebaikan. Sementara itu, jika kamu memilih pertemanan yang buruk, ia akan membawamu dalam kesesatan. Ya Kirania, mungkin aku akan sedikit memilih Dalam niatmu untuk bertobat ini, kamu harus banyak-banyak untuk memperdalam ilmu agama seperti kajian atau membaca Al-Quran. Iya Kirania. Sama-sama Herin. Hari pun berganti. Sejak Herin memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar, Herin mulai merasa bebannya berkurang dan kedua temannya heran melihat perubahan sikap Herin. Di suatu ketika, Chandra dan Aji mengikuti Herin untuk melihat apa yang dilakukannya. Di sana, ia melihat Herin sedang membersihkan masjid, mengadakan pengajian, dan membantu anak-anak kecil belajar mengaji. Gak apa-apa, Ri. Kita kesini cuma penasaran, kenapa kamu bisa jauh lebih tenang sekarang? Karena aku mulai kembali kepada jalan yang Allah. Aku ingin Apa sih Rin? Gak usah munafik deh. Ayo, Indra, kita tinggalin aja Rin. Ya udah, aku pergi dulu ya, Ri. Ya udah, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Suatu ketika, Aji mendapatkan sebuah cobaan dan dia merasa bingung harus bagaimana. Akhirnya dia bercerita kepada Chandra apa yang sedang ia alami. Akan tetapi Chandra juga bingung bagaimana merespon cerita Aji karena ia tidak ingin hal yang terjadi pada Herin terjadi juga kepada Aji. Akhirnya Chandra memberikan saran agar Aji bertanya kepada Herin untuk apa yang harus ia lakukan. Indra, aku lagi ada masalah nih. Masalah apa? Kok tumben-tumben kamu cerita? Jadi gini, sebenarnya itu ternyata ayahku itu korupsi dan semua asetku itu disita. Dan aku sekarang bingung mau cari saran kemana. Kalau masalah kayak gini, aku takut ngasih saran sih. Mending aku antar kamu buat ketemu sama Herin. Ayo antaranku ke Herin. Ayo. Herin, Waalaikumsalam Aji, ada apa? Jadi gini, si Aji ini lagi ada masalah. Dia tak saran ke aku. Nah, aku bingung gimana ngasih sarannya. Emang Aji ada masalah apa sih? oh jadi gini Rin. Ternyata itu ayahku itu korupsi dan semua asetku itu disita. Dan aku bingung mau cari saran dari mana. Ini kalian masuk duduk dulu deh. Aku mau ngasih saran. Ya. Saranku ya, kalau kamu itu harus ikhlas karena uang tersebut itu termasuk uang haram. Karena toh harta itu pasti akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Saranku kamu harus ikhlas dan tabah. Oh iya Rin, aku berusaha mengikhlaskannya. Makasih ya. Aku akan mengajakmu kembali ke jalan yang benar, Haji.
Chandra. Setelah 5 tahun, Kirania, putri dari Ustadz Salman, akhirnya lulus dari salah satu universitas ternama dan jadi lulusan terbaik pada Fakultas Ilmu Pendidikan Agama. Kirania merasa bahwa ia sedang merasakan rasanya jatuh cinta karena sering bertemu dengan Herin di berbagai kegiatan agama. Ia mulai menyukai Herin. Ia tidak ingin berzina, maka ia memutuskan untuk membicarakan hal tersebut kepada ayahnya. Ayahnya pun setuju dengan keputusan yang diambil oleh anaknya. Assalamualaikum ya. Ya, Kirania boleh berbicara sesuatu enggak? Jadi gini ya, Kirania merasa kalau Kirania itu menyukai seseorang. Pasti seseorang yang kamu suka itu penting ya. Iya ya, tapi Kirania nggak mau berbuat zina. Dan kalau itu, ya ayah ngomong ke Herin terlebih dahulu ya. Kalau kalian memang saling suka, ya ayah nikahkan dengan ikatan yang sah. Iya ya, terima kasih. Bentar ya, ayah mau nelponin Herin dulu. Assalamualaikum Herin. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Pak Ustadz? Apakah bisa nemuin Pak Ustadz sekarang? Iya Pak, saya akan ke sana. Iya Pak. Baik, saya akan ke sana. Setelah perbincangan Kirania dan Ustadz Salman, akhirnya mereka membicarakan hal ini kepada Herin. Sesuai dengan harapan Kirania, ternyata Herin juga menyukai Kirania secara diam-diam karena ia merasa tidak pantas untuk Kirania. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ada apa ya Pak Ustadz panggil saya? Herin, saya ingin berbicara tentang anak saya dengan kamu. Sebenarnya Kirania ini mempunyai perasaan dengan kamu. Bagaimana kalau kamu saya jodohkan dengan anak saya? Sejujurnya Pak Ustadz, saya juga ada perasaan terhadap Kirania. Tetapi saya merasa kalau saya ini kurang pantas untuk Kirania. Karena Kirania ini adalah anak Pak Ustadz. Kenapa kamu berpikiran seperti itu, Herin? Ya udah, ini kan udah jelas perasaan kalian masing-masing. Bagaimana kamu dan Kirania saya ikatkan dengan hubungan yang sah. Saya setuju Pak Ustadz. Saya juga setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. يا قلبي خطوة واحدة